Seiring berjalannya waktu, dunia arkeologi dan antropologi telah memperkenalkan kita pada sosok manusia purba yang penuh misteri. Homo erectus. Mereka adalah salah satu nenek moyang manusia yang hidup sekitar 1,8 juta hingga 400.000 tahun yang lalu. Namun, ada satu pertanyaan besar yang masih terus menggantung di benak ilmuwan. Bagaimana penampilan mereka? Apakah mereka lebih mirip manusia modern dengan kulit tanpa bulu? Atau apakah mereka masih memiliki penampilan yang lebih mirip kera dengan tubuh berbulu? Ini bukan hanya sekadar pertanyaan tentang penampilan fisik. Jawaban atas pertanyaan ini bisa memberi kita wawasan lebih dalam tentang perjalanan evolusi manusia. Apa yang kita ketahui tentang Homo erectus berasal dari temuan-temuan fosil, dan meskipun banyak hal yang telah terungkap, misteri tentang kulit mereka masih sulit untuk dipecahkan. Bagaimana kita bisa tahu seperti apa kulit Homo erectus jika yang tersisa hanya fosil tulang belulang mereka? Apakah mereka sudah kehilangan bulu tubuh, atau akankah kita menemukan bukti bahwa mereka masih mempertahankan beberapa ciri khas kera? Di dalam penelitian ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pertanyaan ini dan mencoba menyingkap tabir misteri tersebut. Mari kita telusuri jejak fosil dan bukti ilmiah yang ada. Untuk memahami lebih baik, apakah Homo erectus lebih mirip manusia modern atau masih jauh dari kita, dengan kulit yang mungkin lebih mirip kera daripada manusia? Homo erectus adalah spesies manusia purba yang hidup di berbagai belahan dunia, dari Afrika hingga Asia dan Indonesia. Fosil Homo erectus pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh Eugene Dubois di Jawa, Indonesia, yang kemudian diberi nama Pithecanthropus erectus sebelum akhirnya dikenal dengan nama Homo erectus. Fosil Homo erectus yang ditemukan kemudian membantu para ilmuwan menggambarkan mereka sebagai salah satu nenek moyang manusia yang paling maju pada masa itu. Homo erectus dikenal dengan postur tubuh yang lebih tegap dan tinggi dibandingkan dengan manusia purba lainnya, seperti Homo habilis dan Australopithecus. Mereka memiliki tubuh yang memungkinkan mereka untuk berjalan tegak dan lebih mirip dengan manusia modern dalam hal struktur tubuh. Ukuran otak mereka bervariasi antara 600 hingga 1100 cc, menunjukkan perkembangan dalam kapasitas berpikir mereka. Namun, meskipun tubuh mereka lebih mirip manusia, banyak hal yang masih menjadi misteri, terutama terkait penampilan fisik mereka. Berbagai penelitian tentang Homo erectus tidak hanya berfokus pada kecanggihan mereka dalam menggunakan alat dan mengontrol api, tetapi juga berusaha untuk mengetahui apakah mereka memiliki kulit tanpa bulu atau masih mempertahankan bulu tubuh yang lebih mirip dengan kerabat kera mereka. Salah satu alasan mengapa hal ini menjadi pertanyaan besar adalah karena kita tidak memiliki bukti langsung mengenai kulit atau jaringan lunak mereka. Fosil Homo erectus yang ditemukan sebagian besar berupa fosil tulang. Dan meskipun ada beberapa artefak, tidak ada fosil yang menunjukkan kulit atau bulu tubuh. Dengan demikian, banyak yang berpendapat bahwa kita tidak akan pernah bisa tahu dengan pasti seperti apa penampilan fisik mereka. Namun, dengan mempelajari kerabat terdekat Homo erectus seperti simpanse dan gorila, kita bisa mendapatkan petunjuk tentang bagaimana Homo erectus mungkin terlihat. Kerabat kita yang lebih dekat dengan mereka, seperti simpanse, memiliki tubuh berbulu untuk melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, serta untuk membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Apakah Homo erectus juga memiliki bulu tubuh yang serupa atau mulai menghilangkannya? Seiring dengan penemuan fosil Homo erectus di berbagai belahan dunia, ilmuwan mencoba mengumpulkan petunjuk-petunjuk lain yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Salah satu petunjuk yang sering dibahas adalah bagaimana Homo erectus beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang mungkin mendorong mereka untuk kehilangan bulu tubuh atau mengubahnya seiring berjalannya waktu. Meskipun tidak ada bukti langsung tentang kulit Homo erectus, ada beberapa petunjuk yang dapat memberi kita gambaran tentang penampilan mereka. Pertama-tama, mari kita lihat struktur tubuh mereka. Homo erectus memiliki tubuh yang lebih tegap dan ramping,
yang memungkinkan mereka untuk berjalan tegak dengan efisien. Hal ini berbeda dengan kerabat kera yang lebih terpapar bulu di tubuh mereka. Postur tubuh yang tegak dapat menunjukkan bahwa Homo erectus mulai beradaptasi dengan lingkungan terbuka yang lebih terpapar sinar matahari. Bukti dari penggunaan api juga memberikan petunjuk penting. Homo erectus diketahui mulai mengendalikan api yang tidak hanya membantu mereka dalam memasak makanan, tetapi juga melindungi mereka dari cuaca dingin dan pemangsa. Ini bisa menjadi alasan mengapa mereka mulai kehilangan bulu tubuh. Dengan api yang digunakan untuk penghangat tubuh, Homo erectus mungkin tidak lagi membutuhkan bulu untuk melindungi diri mereka dari suhu yang ekstrim. Selain itu, Homo erectus juga dikenal memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat yang lebih canggih. Alat-alat ini tidak hanya digunakan untuk berburu, tetapi juga untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih keras. Ini menunjukkan bahwa Homo erectus memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies manusia purba lainnya. Dengan kecerdasan ini, mungkin mereka mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan iklim panas dan terbuka, yang pada akhirnya bisa mengarah pada hilangnya bulu tubuh mereka. Walaupun tidak ada fosil yang menunjukkan langsung seperti apa kulit mereka, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Homo erectus mungkin memiliki kulit yang lebih mirip manusia modern, kulit yang terbuka tanpa bulu, yang memungkinkan mereka untuk berkeringat dan mengatur suhu tubuh dengan lebih efektif. Teori ini didasarkan pada analisis struktur tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk hidup di daerah yang lebih panas. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat dengan teori ini. Beberapa berpendapat bahwa Homo erectus mungkin masih memiliki bulu tubuh yang tipis, meskipun tidak sebanyak kerabat kera mereka. Ini bisa jadi merupakan hasil adaptasi bertahap yang mengarah pada hilangnya bulu seiring berjalannya waktu. Namun, tidak ada bukti langsung yang mendukung atau membantah teori ini, yang membuat misteri tentang kulit Homo erectus semakin dalam. Penelitian lebih lanjut mungkin akan mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana Homo erectus beradaptasi dengan lingkungan mereka. Tapi sampai saat ini, kami hanya bisa berasumsi berdasarkan bukti yang ada, seperti struktur tubuh mereka dan penggunaan api, bahwa Homo erectus mungkin memiliki kulit tanpa bulu atau sedikit bulu, lebih mirip dengan manusia modern. Untuk lebih memahami kemungkinan seperti apa penampilan Homo erectus, penting untuk melihat kerabat terdekat mereka, simanpe, gorila, dan orangutan. Semua primata ini memiliki tubuh yang tertutup bulu, yang berfungsi untuk melindungi mereka dari cuaca yang ekstrem dan membantu mereka menjaga suhu tubuh dalam rentang yang ideal. Bulu mereka juga berfungsi untuk perlindungan dari sinar matahari langsung dan menjaga kelembapan tubuh di lingkungan tropis. Namun, Homo erectus hidup di dunia yang berbeda. Mereka tinggal di lingkungan yang lebih terbuka dan mungkin lebih terpapar sinar matahari langsung. Mengingat adaptasi manusia modern terhadap cuaca dan lingkungan yang panas, salah satu kemungkinan adalah bahwa Homo erectus kehilangan bulu tubuh mereka untuk mengatur suhu tubuh dengan lebih baik. Penurunan jumlah bulu tubuh ini bisa juga berhubungan dengan pengendalian api yang telah mereka kuasai, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi suhu dingin dengan cara yang berbeda. Jika dibandingkan dengan manusia modern yang memiliki kulit tanpa bulu, kita bisa melihat bahwa Homo erectus mungkin juga mengembangkan kulit yang lebih terbuka untuk membantu dalam termoregulasi. Manusia modern memiliki banyak kelenjar keringat di kulit mereka, yang memungkinkan kita untuk berkeringat dan mendinginkan tubuh. Ini adalah fitur penting yang membedakan kita dari kerabat kera yang masih berbulu. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Homo erectus masih memiliki beberapa ciri tubuh yang lebih mirip dengan kera. Mereka mungkin memiliki bulu tubuh yang lebih tipis atau jarang, yang tetap memberikan perlindungan tertentu, tetapi tidak sebanyak yang dimiliki oleh simpanse atau gorila. Ini menunjukkan bahwa Homo erectus berada di persimpangan antara evolusi kera dan manusia, dan adaptasi fisik mereka mungkin tidak sepenuhnya mirip dengan salah satu di antaranya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa penurunan bulu tubuh pada Homo erectus bisa terkait dengan kehidupan mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu di tanah terbuka, bukan lagi di hutan yang lebat. Dengan kebutuhan untuk bergerak lebih efisien di lingkungan yang lebih panas,
Homo erectus bisa saja beradaptasi dengan mengurangi bulu tubuh mereka secara bertahap. Lingkungan tempat Homo erectus hidup juga memainkan peran besar dalam pembentukan penampilan fisik mereka. Fosil-fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa Homo erectus tersebar di berbagai kawasan dengan iklim yang beragam, mulai dari hutan tropis hingga daerah yang lebih terbuka dan panas. Perubahan iklim dan cara hidup mereka yang bergantung pada pengendalian api mungkin mendorong perubahan dalam tubuh mereka, termasuk pengurangan bulu. Dengan adanya api yang digunakan untuk memasak dan penghangat tubuh, Homo erectus tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bulu tubuh untuk mengatur suhu. Api memberikan sumber panas yang stabil, yang bisa membantu mereka bertahan hidup dalam iklim yang lebih dingin, di malam hari atau di daerah yang lebih tinggi. Hal ini bisa saja menyebabkan Homo erectus kehilangan bulu tubuh mereka secara bertahap. Perubahan pola makan juga bisa berperan dalam proses ini. Dengan kemampuan untuk memasak makanan, Homo erectus mulai memperoleh lebih banyak kalori dari makanan yang dimasak, yang memberikan mereka lebih banyak energi untuk bertahan hidup. Ini mungkin menyebabkan perubahan dalam cara tubuh mereka mengatur suhu dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih terbuka dan terpapar sinar matahari. Kehidupan di daerah terbuka yang lebih sering terpapar sinar matahari juga bisa mempengaruhi kulit mereka. Seiring berjalannya waktu, Homo erectus bisa mulai mengembangkan kulit yang lebih terbuka untuk melindungi diri mereka dari paparan sinar ultraviolet yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih terbuka tanpa terlindung dari pohon dan naungan. Namun, meskipun perubahan dalam tubuh mereka terjadi, ada juga kemungkinan bahwa Homo erectus tetap mempertahankan beberapa ciri fisik yang lebih mirip dengan kera, seperti kulit yang lebih tebal atau sedikit berbulu. Dengan mengurangi bulu tubuh mereka, Homo erectus dapat mengoptimalkan sistem termoregulasi tubuh mereka tanpa mengorbankan perlindungan dari lingkungan. Penyesuaian fisik ini juga dapat mengarah pada adaptasi lainnya, seperti perkembangan otot atau perubahan dalam pengaturan keringat mereka. Hal-hal ini dapat menjelaskan bagaimana Homo erectus bertahan hidup di berbagai iklim dan menjadi salah satu spesies manusia purba yang paling sukses dalam hal penyebaran geografi. Sejak penemuan pertama fosil Homo erectus, banyak teori yang berkembang mengenai penampilan fisik mereka, terutama terkait dengan kulit mereka. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa Homo erectus mungkin memiliki kulit yang mirip dengan manusia modern, tanpa bulu tubuh, seiring dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan terbuka. Teori ini mengacu pada tubuh Homo erectus yang lebih tegap dan postur yang memungkinkan mereka untuk bergerak lebih efisien di bawah terik matahari, serta kemampuan mereka dalam mengendalikan api yang membantu mereka bertahan dalam suhu dingin. Di sisi lain, beberapa ilmuwan masih menduga bahwa Homo erectus mungkin memiliki bulu tubuh yang lebih tipis atau lebih jarang. Ini bisa jadi merupakan bentuk transisi antara kera dan manusia. Meski tidak sebanyak yang dimiliki oleh simpanse atau gorila, bulu tubuh ini mungkin masih memberikan perlindungan terhadap sinar matahari langsung atau suhu yang ekstrem. Pendekatan ini lebih mengarah pada pandangan bahwa Homo erectus masih mempertahankan ciri-ciri fisik primitif, meski telah berkembang dalam banyak aspek lainnya. Ada juga teori yang mengemukakan bahwa Homo erectus mulai mengurangi bulu tubuh mereka secara bertahap karena mereka hidup di lingkungan yang lebih terbuka, seperti sabana dan dataran rendah, yang mengharuskan mereka untuk mengatur suhu tubuh secara lebih efektif. Kehilangan bulu tubuh ini bisa menjadi adaptasi terhadap suhu panas, yang lebih baik jika dibandingkan dengan tubuh berbulu, yang akan memperburuk panas tubuh. Dalam teori ini, kehilangan bulu menjadi sebuah keharusan dalam bertahan hidup. Selain itu, beberapa penelitian terkait dengan kerabat terdekat Homo erectus, seperti simpanse, menunjukkan bahwa primata memiliki kulit yang lebih tebal dan tertutup bulu sebagai perlindungan terhadap lingkungan yang lebih lembab dan tertutup. Jika Homo erectus mulai berpindah ke habitat yang lebih terbuka dan kering,
teori ini menyarankan bahwa mereka perlu beradaptasi dengan mengurangi bulu tubuh mereka untuk mengatasi cuaca panas yang lebih ekstrim. Namun, para ilmuwan yang berpendapat bahwa Homo erectus tetap memiliki bulu tubuh berpendapat bahwa ciri-ciri ini berfungsi untuk melindungi mereka dari radiasi ultraviolet yang lebih tinggi atau bahkan untuk menjaga kelembapan tubuh di lingkungan yang lebih terbuka. Menurut pandangan ini, Homo erectus mungkin masih membutuhkan perlindungan tambahan terhadap sinar matahari yang lebih intens. Terakhir, teori yang paling kontroversial adalah bahwa Homo erectus mungkin tidak hanya memiliki kulit tanpa bulu, tetapi juga perkembangan warna kulit yang lebih gelap. Hal ini akan menjadi adaptasi terhadap paparan sinar matahari yang lebih langsung, yang memungkinkan Homo erectus untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Warna kulit yang lebih gelap, mirip dengan manusia modern yang tinggal di daerah tropis, mungkin akan menjadi keunggulan bertahan hidup di lingkungan tersebut. Penelitian tentang Homo erectus terus mengungkapkan banyak hal tentang evolusi manusia purba, meski masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan, terutama mengenai penampilan fisik mereka. Salah satu pertanyaan paling menarik yang muncul adalah tentang kulit Homo erectus. Apakah mereka berbulu seperti kera atau lebih mirip manusia modern dengan kulit telanjang? Dengan terbatasnya fosil yang ditemukan, ilmuwan hanya bisa mengajukan teori-teori yang menggambarkan berbagai kemungkinan penampilan mereka. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Homo erectus mungkin mulai mengurangi bulu tubuh mereka, mengarah pada kulit yang lebih terbuka dan mirip dengan manusia modern. Hal ini dapat dilihat sebagai respons terhadap perubahan lingkungan mereka yang lebih terbuka dan terpapar sinar matahari. Adaptasi ini akan memberikan keuntungan dalam hal pengaturan suhu tubuh, yang penting untuk bertahan hidup di berbagai iklim yang lebih ekstrim. Namun, meskipun ada banyak teori, tidak ada jawaban pasti mengenai apakah Homo erectus benar-benar memiliki kulit tanpa bulu atau bulu yang lebih jarang. Keterbatasan fosil yang ditemukan, terutama karena tubuh mereka sebagian besar tidak diawetkan dengan baik, membuat penelitian ini penuh dengan spekulasi. Masih ada ruang untuk perdebatan dan temuan baru di masa depan mungkin akan mengungkapkan lebih banyak tentang penampilan fisik mereka. Meskipun kita belum tahu dengan pasti seperti apa kulit Homo erectus, kita bisa melihat bahwa penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih dalam mengenai proses evolusi manusia. Penyesuaian terhadap lingkungan, pengendalian api, dan bahkan kemampuan untuk beradaptasi dengan iklim baru adalah bagian dari kisah panjang yang mengarah pada keberadaan manusia modern. Penting untuk diingat bahwa Homo erectus adalah salah satu spesies manusia purba yang memberikan kontribusi besar pada evolusi kita. Mereka adalah pelopor dalam banyak hal, mulai dari penggunaan api hingga perkembangan alat yang lebih kompleks. Oleh karena itu, meskipun pertanyaan tentang kulit mereka masih belum terjawab, Homo erectus tetap menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana manusia modern berkembang. Dengan penelitian yang terus berlanjut dan penemuan fosil baru, kita berharap dapat menjawab lebih banyak misteri terkait Homo erectus. Setiap temuan baru bukan hanya menjawab pertanyaan tentang masa lalu, tetapi juga memberi kita wawasan lebih dalam mengenai bagaimana kita, sebagai spesies, berevolusi dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.